Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya sedang bersama Gus Ros, wonten Pondok Pesantren Masaluda, Desa Jedak, Kecamatan Medong, Kabupaten Demak. Malam ini kita akan ngobrol santai, membahas tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Yang daerah putih niku Gunung Semeru niku Lumajang nggih, teng Lumajang niku kan nembe trending Gunung Semeru sedang meletus erupsi. Nah, kita akan bahas tentang itu, bagaimana menurut kacamata Islam terkait fenomena tersebut dan bagaimanakah kita seorang muslim menyikapi hal tersebut, sikap kita terus bagaimana. Nanti Gus Ros akan menjelaskan semuanya seperti apa. Kita tunggu mau itu beliau. Pripun kabar Gus? Alhamdulillah sahih. Dengan saya. Alhamdulillah saya juga. Jadi kan lebih niku trending lebih berarti niku viral gunung meletus. Padahal paginya niku wonten sing ngerekam pakai drone. Niku baik-baik saja, tapi ternyata sorenya terjadi erupsi. Niku nanti lihat dari sisi kacamata agama niku Gus Putih niku. Napa niku wonten salah satu tanda-tanda akhir zaman napa pripun niku Gus? Monggo penjelasanipun. Itu fenomena gunung Merapi, gunung Semeru. kok malah Merapi. Gunung Semeru meletus itu kan kalau dilihat dari segi kacamata bebas lah. Wah, iki aku dino kiamat. Kan biasanya kan padahal tanda-tanda kiamat kan ya tiap saat, tiap minggu, tiap bulan kan berganti terus. Pasti sudah. Dan intinya itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kululan panjenengan sebelumnya. Dimaksudipun ketika Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, nah cara dipun kutip niku kan surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lah fenomena gunung Semeru meletus itu kan bisa dikaitkan ketika bumi mengeluarkan apa yang dikandung di dalam bumi itu akan keluar semua. Nah itu kalau isi bumi keluar semua, otomatis kan bisa membahayakan umat manusia. Ketika membahayakan umat manusia, segi fisik lah, segi nyawa itu orang lagi enak-enak di rumah, otomatis kena imbas dari gunung meletus dia akan meninggal. Nah itu iktibar bagi kita semua, sebelum kita semua diambil oleh Allah kan siap-siap, jangan sampai ketika wah meletus piye kan gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma. Ketika gunung Semeru meletus, wah iki enak apa aku belum persiapan masa iki kiamat. Malahan Ya. malah gini bumbunya gitu. Iki piye? Itu kan lebih contoh kecil. Nah, contoh besarnya ketika sudah mengeluarkan semua otomatis gempa bumi. Nah, itu iktibar bagi orang yang beriman, tidak usah komentar yang bermacam-macam, apalagi dikaitkan dengan wah ini sudah pas dengan ramalan ini dan itu. Padahal itu iktibar dari Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya bencana yang lebih besar lagi, kula dengan persiapan. Dalam arti persiapan itu gimana ibadahnya gimana. Bencana besar itu berarti kiamat kubur Ya, Pak? kiamat kubur. Berarti kan ada sebagian kelompok atau orang tertentu yang mengaitkan dengan itu perjanjian, katanya ada Syekh Subakar dengan sinten mau Sabtu Palon nagih janji lan namanya itu disebut niku. Apakah niku sesuai dengan syariat Islam napa mboten? Sabtu Palon nagih janji niku kok. Dalam arti cara kasarannya ramalan itulah. Ramalan apa perjanjian Itu mboten Pak. ya sebagai kula jenengan kaum santri menyikapi fenomena seperti itu biasa ikut-ikut lah. Dalam arti itu kembali kepada konsep dari Rasulullah kan sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Hadisnya itu petian kalau nggak salah aukamakol itu ya semisal redaksinya keliru itu
dimaafkan. Au kama qala. Ya, au kamakal atau yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi. Kira-kira itu kok seperti ramalan itu ya. Man atakahinan au arrofan wasot datohu fakot kafaro ala manuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu sopo wonge barang siapa yang datang kepada kahin perdukunan itu au arraf atau peramal. Peramal dia bertanya, "Mbah, ini gimana kejadian yang akan datang?" "Wah, ini gini. Kok jenengan percaya, mengiyakan?" "Ya, saya percaya dengan itu." Itu jenengan dawuh Kanjeng Nabi, "Faqad kafara ala manuzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ketika jenengan percaya, wah itu ternyata ramalannya semisal nopo sabtu pala perjanjian dengan ini dan itu. Nah, sekiranya kaum santri tidak usah menanggapi hal seperti itu. Jadi yang pertama merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin satu. Poin kedua, ketika kula jenengan datang kepada arwah peramal, ngobrol biasa tapi kula jenengan tidak percaya. Mbah, itu ada fenomena Gunung Semeru meletus, itu maksudnya itu apa? Ya itu sudah diramalkan Sabtu Palon. Jenengan tanya seperti itu saja, tidak mengiyakan, itu lam tuqbal sholatuhu arba'ina laila. Kontok jenengan tidak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi ada dua poin. Jadi intinya dari Rasulullah itu dilarang keras, warning, tidak boleh mempercayai peramal, apalagi datang saja silaturahim. Kan biasanya kalau orang tanya kan pasti silaturahim. Nah sekarang kebalik, orang lebih senang silaturahim kepada kahin itu apa kahin? Dukun. Atau araf peramal daripada silaturahim dumateng para tiyang saleh. Nah padahal diancam dumateng Nabi, barang siapa silaturahim tanya kepada araf atau kahin tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Itu tanya tok. Tapi kalau diteruskan, oh ngoten Mbah, oh kali mantuk-mantuk sampai percaya faqad kafara ala manuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering didetailkan oleh para kiai tentang hadis itu. Jadi yang tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam itu tanya silatur. Tapi kalau di dalamkan lagi percaya faqad kafara ala manuzila ala Muhammad, dia sudah ikrar tidak percaya dengan ajarannya Kanjeng. Jadi kaum santri menanggapi fenomena wah ini sudah ramalan Sabtu Palon apa Jayabaya itu ya ditanggapi nggak usah terlalu kembali kepada syariat. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kulongan itu siap-siaplah sebelum bumi mengeluarkan materi yang lebih besar lagi. Itu sudah ada berkah. Maksudnya tidak perlu begitu, tidak perlu dipercaya malah tidak usah dipercaya. Wah ini Sabtu Palon sudah menagih janjinya, maka meletus tidak usah dipercaya. Itu memang dari Allah ya. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya itu satu. Kedua, kalau kula jenengan itu betul-betul memahami kalau semisal kula jenengan makhluknya Gusti Allah, berarti kan tanda-tanda kebesaran Allah. Wong asalnya itu gunung itu tidak ada apa-apanya, kok malah keluar materi. Berarti itu yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala gunungnya. Nah, itu kan termasuk ayatun min ayatillah, satu tanda-tanda kebesaran. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa subihat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Hal ataka al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Intinya itu bagi orang-orang yang Islam itu malah menambah keimanan. Oh berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berkuasa sekali. Oh, mari-mari apa tanah apa bahasa Indonesia apa Jawa? Santai ngobrol santai. Wong asale tanah gundukan ora enak apa-apane kok mari-mari itu lahar. Nah itu sing ngeki lahar itu siapa? Kan harusnya kan begitu. Berarti kan harusnya itu malah menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
dikait-kaitkan malah wah ternyata lamarannya Mbak Sabda Palon bener. Lah sakjane pengirane kula jenengan Sabda Palon apa Gusti? Oh, ngoten Pak nggih. Nggih. Ya mriki mawon. Ora mundur. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi harusnya tuh kaum santri harus menjelaskan kepada orang-orang awam, jangan malah ikut-ikutan. Pripun iki masuk oh nggih leres niku. Tapi ya hendaknya dengan bahasa yang apa? Yang halus. Meluruskan lah. Intinya fenomena meletusnya Gunung Semeru itu berarti sebagai kaum santri, kaum muslim jangan disangkut pautkan dengan Sabda Palon tadi. Tidak usah. Oke, itu kita yakini bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan Allah buat kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Malah kepada orang-orang yang ahli tafakkur itu malah menambah keimanan. Justru melihat semisal Gunung Semeru meletus, kok dia tambah imannya, itu ibadah yang sangat luar biasa sekali. Timbang dengan wiridan satu malam, semisal baca apa satu malam 1000 kali, itu ketika dengan melihat Gunung Semeru meletus, wah ya Allah ya Rabbi, dengan itu pohon ingkang kuwasa itu pahala yang besar sekali. Tapi ketika wah iki lamarannya Jayabaya bener iki. Tapi kadang orang yang seperti itu jarang sekali. Ketika ada fenomena seperti itu, nggak usah cari referensi yang macam-macam. Kalau bisa tanya kepada orang-orang yang soleh. Ngoten Pak Imam. Ya, itulah cara kita menyikapi fenomena meletusnya Gunung Semeru itu. Jangan sebagai kaum santri, sebagai kaum muslim, jangan percaya kalau itu ramalan apa atau apa, itu jangan percaya. Kalau itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan adanya meletusnya gunung Merapi, kita tambah keimanan kita, itu adalah peringatan dari Allah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian obrolan santai malam ini bersama Gus Rus, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Makasih ya Gus atas waktunya. Maaf kalau mengganggu guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya, YouTube jenengan apa Gus? Mahrus 81. Mahrus 81. Ya, itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.